Nurse. Selamat pagi adik, ini sama dulu. Baik, Nurse. Baik, kalau boleh saya tahu, saat ini saya sedang berbicara dengan nenek siapa? Saya Nova. Baik, nenek Nova, kalau ada namanya siapa? Bisa. Baik, adik Nisa. Nah, saat ini ada keluhan tidak untuk datang ke sini? Saya tidak ada keluhan. Saya mau kontrol terkait dengan penyakit saya, DM. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama nenek mengidap penyakit DM? Berapa ya, Cu? Sekitar 5 tahunan lah. Sudah 5 tahun ya, sudah lama ya? Iya. Nah, jadi sekiranya nenek sama adik sudah tahu mengenai apa sih DM itu? Sudah tidak? Sudah. Nah, oke, sudah ya. Nah, jadi selama 5 tahun terakhir ini nenek itu patuh tidak dalam menjalankan terapi obat atau meminum obat? Bandel nenek ini, Nurse. Kalau misalnya gula darahnya lagi normal, jarang minum obat. Tapi kalau gula darahnya lagi tinggi, sering minum obat. Saya suka lupa juga, Nurse. Oke, baik. Jadi alasan nenek tidak pernah minum obat itu karena lupa ya? Iya. Nah, jadi adik di sini bisa bantu neneknya ya, biar mengingat kapan sih jadwal untuk minum obat. Yang dimana ini penting adik nenek, yang dimana untuk mengontrol gula darah yang ada di dalam diri nenek. Nah, saat ini saya akan melakukan konseling mengenai apa itu kepatuhan berobat dan juga mencegah komplikasi. Oke. Kepatuhan berobat itu ada 4 poin, yang dimana pertama itu minum obat secara teratur setiap hari, yang artinya nenek itu harus minum obat secara teratur setiap hari. Contohnya seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu. Jadi tidak ada istilah nenek minum di hari Senin, nenek tidak minum di hari Selasa, kemudian nenek minum lagi di hari Rabunya. Kemudian yang kedua itu minum obat tepat waktu. Jadi tepat waktu berarti tepat waktu untuk minum obat, seperti nenek jadwalnya itu minum obat di jam 8. Otomatis nenek itu harus minum obat di jam 8 bukan di jam 10 seperti itu. Kemudian menggunakan insulin sesuai jadwal, seperti penggunaan obat tadi tepat waktu. Jadi menggunakan insulin juga harus sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang terakhir itu menjalani terapi secara konsisten, yang dimana untuk mengontrol gula darahnya nenek. Nah, selanjutnya di sini ada komplikasi yang bisa terjadi jika nenek itu tidak patuh untuk minum obat. Yang pertama itu kerusakan pada sistem saraf. Kiranya nenek sekarang ada tidak merasakan kebas-kebas ataupun merasa kram di area sistem saraf atau di bagian area tubuhnya? Tidak ada sih, Nurse. Baik, tidak ada ya. Nah, kedua, kerusakan pada sistem ginjal. Kiranya nenek pernah tidak merasakan nyeri di area belakang nenek, seperti belakang sini? Ada tidak? Tidak ada. Tidak pernah ya? Baik, kemudian nenek saat ini ada masalah tidak pada matanya? Saya sedikit rabun jelas sekarang. Oke, sedikit rabun. Nah, itu bukan berarti bagian dari komplikasi minum obat. Bisa saja itu juga karena faktor usia. Nah, selanjutnya itu nenek ada tidak penyakit jantung saat ini? Tidak ada. Baik, tidak ada. Baik, kemudian selanjutnya itu ada cara untuk mencegah terjadinya komplikasi ya nenek, sama ada bisa didengar agar nantinya bisa memantau nenek, yang dimana itu kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Nenek rajin tidak mengontrol kesehatannya di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit atau di klinik mungkin? Seringnya di puskesmas, Nurse. Baik, nah jadi walaupun seringnya di puskesmas itu merupakan hal yang bagus ya nek ya. Saya harap nenek dapat mempertahankan agar neneknya itu dapat kita pantau mengenai gula darahnya. Kemudian yang kedua itu ada pemantauan terapi obat, yang dimana ada juga bisa memantau nih yang tadi yang saya sebutkan, seperti minum obat tepat waktu, kemudian setiap hari itu ada yang bisa bantu neneknya, dan nenek juga ini kan sudah tua ya, sudah umurnya juga semakin menua, juga sudah mulai ada lupa-lupa, pikun-pikun dan begitu. Jadi ada yang bisa bantu ya untuk mengingatkan minum obat setiap hari dan tepat waktu. Kemudian nenek ada tidak aktivitas fisik seperti jogging ataupun jalan cepat saat ini nenek lakukan? Kalau sore saya suka jalan santai sama cucu saya di taman. Oke, baik. Setiap hari tidak?
Enggak setiap hari juga sih nurse. Kadang-kadang aja ya. Oke, baik. Nah itulah kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik, karena itu penting untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah selanjutnya di sini ada pengobatan dari diabetes mellitus. Di sini kita hanya sekedar tahu ya Nek ya sama Adek, ada nama-nama obat anti diabetes dan juga ada terapi insulin. Kiranya ada tidak di sini obat yang Nenek jalani saat ini? Nenek pakainya yang insulin kerja cepat, Mas. Oke, saat ini Nenek menjalankan terapi insulin kerja cepat. Nah, selanjutnya di sini ada terapi non farmakologis atau terapi yang tidak menggunakan obat-obatan. Yang pertama itu ada pengaturan pola makan. Jadi sebelumnya siapa yang di rumah memasak? Cucu saya. Oke, ada Isa ya. Nah, di sini Adek bisa untuk manajemen atau mengatur pola makannya Nenek ya. Nah, yang pertama itu karbohidrat dengan cukup 3 sampai 4 sendok makan nasi saja per kali Nenek makan, atau setara dengan 1 buah kentang sedang. Kalau misalnya Nenek ini sedang tidak mau makan nasi, bisa diganti dengan 1 buah kentang sedang, atau bisa diganti dengan 2 lembar roti gandum. Jadi harus roti gandum ya, bukan roti yang biasa dijual-jual di minimarket. Kemudian proteinnya itu seperti apa? Cukup 1 sampai 2 potong sedang lauk yang berprotein seperti baik ikan, ayam, telur, tempe, dan juga tahu setiap kali Nenek makan. Nah, selanjutnya itu sayurannya itu dapat setengah piring setiap kali makan. Kemudian buah-buahannya dapat berupa 2 sampai 3 porsi per hari. Contohnya itu seperti 1 apel jeruk, 1 potong pepaya ukuran sedang. Kemudian juga Nenek minum air putih cukup 6 sampai 8 gelas per hari. Nah, Nenek saat ini minum teh tidak sih? Minum teh atau minum yang manis-manis? Sering banget, Mas. Oh, baik. Jadi Nenek harus kurangin ya minum manis-manis. Jadi nanti kalau Nenek mau minum teh, Adik bisa gunakan pemanis rendah atau tanpa kalori. Bisa menggunakan kopi kanasnin. Nah, jadi setelah pengaturan pola makan, ada yang namanya aktivitas fisik. Tadi Nenek katakan bahwa Nenek itu melakukan aktivitas fisik yaitu jalan cepat ya, tapi tidak teratur. Nah, tapi itu merupakan sebuah kemampuan yang luar biasa ya Nenek. Jadi harapan saya Nenek bisa mempertahankan kegiatan aktivitas Nenek dan juga Nenek mampu untuk meningkatkan lagi. Kiranya bisa Nenek lakukan secara teratur setiap hari selama 3 sampai 45 menit setiap harinya. Oke, baik. Karena konseling kita hari ini sudah selesai, saya rasa itu saja ya Nenek. Dan juga Adek mengenai apa itu kepatuhan dan juga cegah komplikasi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Nenek, Adek? Saya mau bertanya nurse, tadi kan nurse mengatakan kita harus tetap patuh minum obat. Tapi kan nurse akhir-akhir ini saya tuh tidak memiliki keluhan. Saya rasa badan saya baik-baik saja. Jadi bolehkah saya berhenti sebentar minum obat? Karena saya capek juga nurse minum obat, apalagi obat rasanya tidak enak nurse. Oke, baik. Jadi Nenek, hal yang Nenek rasakan saat ini seperti capek itu wajar dirasakan dengan seseorang yang mengalami penyakit DM dengan 5 tahun terakhir ini. Nah, jadi Nenek dan Adik harus tahu bahwa minum obat DM ini tidak boleh dihentikan atau istirahatkan sejenak, yang dimana nantinya takutnya akan menyebabkan komplikasi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, tujuannya untuk minum obat itu secara teratur setiap hari, setiap waktu, yang dimana untuk mengontrol gula darah yang ada di dalam diri Nenek, yang dimana tadi agar tidak menyebabkan komplikasi yang berlanjut. Bagaimana Nenek? Adek masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, baik. Semoga Nenek kedepannya bisa tetap semangat ya untuk minum obatnya dan juga dapat meningkatkan aktivitas fisiknya seperti jalan cepat, semangat. Adek bisa dibantu ya Neneknya untuk mengingatkan ada minum obat setiap hari dan juga yang tadi saya sampaikan untuk menjaga pola makan Nenek ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih nurse.